Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan bengkel terbacot. Kali ini saya mau coba kasih tahu sama teman-teman kronologi motor ini. Menurut cerita dari yang punya motor, ini motor belum lama habis turun mesin, namun suaranya kayak begini. Dan nggak tahu berapa kali masuk bengkelnya, saya nggak ngerti. Intinya ceritanya gitu aja dan saya nggak kepo mau berapa kali keluar masuk bengkel ini motor. Lalu sampailah di bengkel kita dan kita memeriksa dulu apakah beneran ini motor turun mesin atau tidak. Jadi sekalipun saya diceritain sama yang punya motor itu habis gini habis gitu, tetap saya teliti. Kalau dilihat dari penampakan yang terlihat, itu emang beneran ini motor turun mesin. Dilihat dari lem gasket yang berada di karter tengah blok, kemudian di bagian kopling packingnya baru, maksudnya perpaknya. Pada bagian magnet juga perpaknya baru, berarti sudah ada proses bongkar pasang di sana. Tapi suaranya kayak gini guys, dan hidupnya susah banget. Terus olinya di mana-mana di bagian bawah sana. Itu apa saja masalahnya dan apa saja kekeliruannya, saya mau tebak-tebakan sama kalian sebelum ini tak bongkar secara total. Guys, menurut kalian ini salahnya di mana? Kok bisa jadi kayak gini? Kalau menurut kalian ini salahnya di mana? Penyebabnya apa? Kan habis turun mesin nih, udah ganti ini itu nih, daleman mesinnya udah dibaru-baru mungkin. Kok kayak gini baru berapa hari? Kalau menurut kalian itu berawal dari kesalahan apa menyebabkan motor jadi kayak gini? Monggo ditulis di kolom komentar. Oke geng, sudah ada yang kasih jawaban apa saja kira-kira dan penyebab masalahnya apa? Kok bisa habis turun mesin malah kayak gini guys? Makanya udah saya Oke, kita akan coba jelaskan. Di sini silnya masih sil lama, sil yang tidak diganti. Kemungkinan satu, silnya hancur karena kaku. Berarti ini kayak sil yang udah lama sekali, bukan sil baru. Mungkin. Yang kedua, ini sil tidak berkualitas. Ini sil yang abal-abal, kena panas oli, kaku dan pecah. Nah, ini pecah ya, Bos. Oke, di sini saya sudah berulang kali, tapi saya bakal jelasin lagi. Sil ini alangkah baiknya kalau melakukan pembongkaran itu diganti dengan yang baru, yang original ya, Bos. Upayakan pakai yang asli. Karena kalau sil ini nggak asli, itu akan mempengaruhi nantinya jangka beberapa waktu ke depannya. Jika ini barang paling palsu sekalipun, dalam waktu sebulan nggak rusak. Jadi menurut pengamatan dan pengalaman saya, sil sejelek, sepalsu apapun tidak akan mungkin dalam tempo 1 bulan sudah kaku kayak robot. Jadi ya tetap ada lentur-lenturnya.
Kalau sekaku ini bahkan retak-retak kayak gini, itu menunjukkan bahwa ini seal yang sudah cukup lama di sini kena panas oli. Kan gitu. Jadi kalau menurut analisa bisa jadi ini seal memang tidak diganti. Loh, kok bisa pecah? Ada kemungkinan bahwa kruk asnya tidak senter. Ya. Jadi kalaupun ini kaku, selama media yang masuk ke sini itu tidak memiliki gerakan berlebih, maka sealnya tidak pecah. Bisanya pecah itu karena faktor ada benda atau media yang masuk ke sini itu justru dia gerak terlalu berlebihan, menyebabkan karet seal tidak mampu bertahan dan akhirnya jebol. Itu menurut analisa saya. Maka di sini kita bisa memberi kesimpulan sederhana bahwa seal tidak diganti. Namun perlu dipahami, sekalipun tidak diganti, selama asnya senter atau benda ini tidak bergerak berlebihan, maka kemungkinan sealnya hancur itu sedikit. Tuh. Lalu kita akan lihat bersama apakah di sini senter atau tidak senter. Terus kita lihat warna businya boros luar biasa. Boros luar biasa dan businya bosok. Perhatikan. Ini adalah kesalahan fatal pada jenis motor yang menggunakan saluran oli melalui bak kanan dan dia terkoneksi dengan seal. Namanya juga karet. Karet ini bakal hancur terus, apalagi jika pakai seal yang tidak berkualitas. Siapa yang salah? Nah, di sini kita bisa melihat bekas pukulan. Jadi di sini ada kasus kesalahan mekanik. Dari mur yang di sini ada bekas stripnya, yaitu dua sisi, bagian sini dan bagian sini. Di mana digambarkan bahwa pada waktu proses pembongkaran atau pemasangan itu melalui metode ketok. Perlu dipahami bagi teman-teman, memukul mur itu ada metodenya agar tidak bengkok kruk asnya, kan gitu. Jadi waktu ngencengin ini sangat penting, jangan sampai kruk as yang sudah senter pada waktu ganti setang lalu pas masang dipukul murnya, ini akan ngegol dan berakibat fatal. Fatalnya adalah, saya coba jelaskan lagi. Pompa oli ada di bawah sini. Dia akan mengalirkan oli melalui lubang yang ada di sini. Dari lubang ini dia terkoneksi ke sini. Dari sini dia mengalir ke sini dan juga ke area kopling. Jadi ini jalur yang vital. Oli akan terbagi ke sini. Di bagian ini terkoneksi ke sini. Di sini akan masuk ke dalam sana dan melumasi setang seker. Jadi wajar saja jika setang seker ini baru berapa hari langsung bunyi karena kekurangan suplai oli. Kok bisa? Ya, karena di sini bocor. Oli yang harusnya masuk ke dalam sana justru terurai di sini, tidak masuk ke sana. Apabila di sini bocor, maka oli tidak akan sempurna sampai di sini. Tekanan oli rendah disebabkan di sini bocor. Maka akan menyebabkan suplai oli ke bagian kampas koplingnya kurang. Makanya ini menyebabkan selah kakinya atau kick starternya mengalami selip. Selipnya disebabkan oleh kekurangan suplai oli yang mana harusnya dapat dari pompa melalui jalur yang ini. Jadi kerusakannya bakal sangat parah.
Lalu di sini juga harusnya ada suplai oli kepada cage atau one way lacquer, di mana yang berfungsi hanya membuat dia pada satu putaran yang mampu membawa pada kopling. Jadi kedua benda ini kekurangan oli pada bagian internalnya. Benda ini bekerja sangat berat, dia butuh pelumasan ekstra. Kalau kurang, kampas kopling bakal selip. Di bagian sini ada one way. One way-nya butuh pelumasan. Jika tidak maksimal, maka dia akan selip. Makanya kalau di selah itu suka melosot gara-gara kurang oli. Masalah yang sederhana, tapi menciptakan kehancuran yang luar biasa. Tidak perlu profesor, tidak perlu jenius untuk hal ini. Kamu hanya butuh teliti dan mengerti apa yang sedang kamu tangani. Maka dari analis berikutnya adalah murni adalah kekeliruan dan kesalahan pola kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik motornya. Biar bagaimanapun pasti si pelanggan sudah membayar. Waktu keluar bengkel ini bakal baik-baik saja karena masih baru. Beberapa hari kemudian oli tidak sempurna dan rusak jadinya. Apakah ini kesalahan dari pengguna? Silahkan saya tunggu vote dari kalian. Apakah ini kekeliruan dari pemilik motornya? Kesalahan Ryan-nya? Karena bahasa itu yang sering dipakai para mekanik bengkel ketika mendapat komplain dari pelanggan. Motor baru beberapa hari turun mesin, suaranya kasar, lalu balik lagi dan komplain. Jawabannya, kamu salah Ryan. Jika menurut kalian, apakah ini kesalahan Ryan atau kesalahan pekerja pada waktu menangani proses perakitan mesin ini? Jawaban ada di tangan kalian. Jika ada yang mengatakan ini yang salah adalah pemilik motornya, silahkan di kolom komentar. Jika ada yang mengatakan ini adalah kesalahan proses penanganan kerjanya, silahkan di kolom komentar. Lalu kita lihat hasil kerjanya bagaimana. Ngawurkah atau tidakkah, kalian yang menentukan. Kita lihat pada bagian filter di sini. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. Kebersihan sebagian daripada iman. Waduh, saya selotenya kiai. Indang yai ini nempel. Mari kita lihat bagaimana hasil kerja kebersihannya. Kita lihat di sini. Ini bagian dasar mesin, terdapat banyak sekali kotoran seperti ini. Pada waktu turun mesin dibersihin apa enggak? Saya tidak tahu, terserah kalian mau jawab apa. Keren. Lalu kita cek bagian filternya. Wow, mantap jiwa. Benda ini disebut sebagai filter oli. Dia bertugas untuk menyaring oli dari kotoran-kotorannya. Tapi luar biasa ini kotorannya, mantap jiwa. Sebanyak ini. Bahkan hampir menutupi seluruh jalur dan sistemnya bakal kekurangan oli karena mampet. Dan lebih kerennya lagi jebol di sini. Saking beratnya ini motor untuk menaikkan oli karena tersumbat kotoran sebanyak ini. Ini motor mengalami kolesterol tingkat tinggi sehingga oli nggak bisa menyebar ke seluruh bagian mesin. Siapa yang salah? Aku tak tahu. Wow, keren. Aku nggak nyalain siapa-siapa, kalian aja lah yang bilang. Kampas koplingnya nggak kelihatan baru guys. Ini kampas kopling lama, bukan kampas kopling baru. Sudah tipis dan kayak gas bakar gitu karena selip, nggak baru. Ini karetnya baru. Ini kotoran karet yang hancur. Berarti tidak ada proses pembersihan. Mungkin kamu bertanya ini kotoran apa? Ini bukan pasir. Ini remukan karet. Yang mungkin adalah karet kopling.
Karet kopling lama hancur dan kotorannya berada di bawah sana. Lalu diganti yang baru. Pertanyaannya, apa nggak dibersihin tuh? Ini kampas ganda nggak asli alias imitasi. Sekarang kita lihat bagian depannya, masih ada kesalahan kah? Kita cek. Racur ini. Alah susu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, iki piye sampai hal kayak gitu. Udah dikasih tanda dari sananya masih kebalik juga. Ini pasti ilmunya itu ilmu kuno. Maksudnya gini Pak, Bu. Pada era pendidikan teknikal otomotif, coakan yang lebih besar itu selalu in. Itu namanya konvensional method, di mana teknologi itu pada Batak barulah Honda. Pada motor Honda terdahulu, setiap anak didik yang belajar di dunia otomotif, coakan yang besar selalu in. Karena klep in lebih gede dibanding dengan klep X, maka dia mengabaikan petunjuk dan lebih memilih menggunakan ilmu konvensional, yaitu basic penanganan Honda 4 tak era perdana. Pada Yamaha beda. Yamaha 4 tak zaman dulu nggak ada. Adanya Alfa, Sigma, Poswan, yang notabene itu motor 2 tak. Jadi generasi 4 taknya banyak ilmu yang belum tersebar secara meluas, dan orang hanya berpatokan pada ilmu terdahulu yang basicnya untuk Honda. Aduh.
baru loh Pak, bisa keranyar loh Pak. Kok kewalik gini loh, sono panah genah ngene iki lho Pak. Yang namanya panah itu menghadap ke buang. Lah kok bisa kayak gini masangnya? Yo ajur. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aduh. Sakit banget iki lah, cuk. Aduh, ini 100 nggak bersih iki. Jeru banget, cuk. Duh. Ojo diputer ke, mundur ke. Terus. Ini kadung rusak Pak, gara-gara oli Pak. Tuh. Ya oline bener rusak nek merek iki. BDN. Tinggal mangan sih, iku tinggal belah tengah, ganti setang, ganti laker, senter keruk as, rakit lagi, tapi bersihin dulu semua bagiannya, saluran olinya resiki kabeh. Untuk ini saya minta kalau user atau pemilik ownernya ini nonton, saya kembalikan ke owner ya. Ini mau bagaimana terserah panjenengan. Kalau tanya kepada saya, sarannya Mas Bun gimana? Ganti setang yang ori, laharnya pakai yang original, senter ulang, nanti dirakit lagi. Untuk lahar rasio dan lahar apa-apa ini saya belum ngetes jalan ya. Nanti dibuka rasionya bakal ada yang luka-luka apa enggak, karena sirkulasi oli ke bagian rasio itu tidak sempurna di sini ya. Sekali lagi, gara-gara truk AC yang ngegol, silnya jebol, oli itu tersalurnya lewat sini ya. Dari sini masuk ke sini untuk setang, seker, krukas itu sendiri. Yang ke belakang sini itu untuk kopling dan untuk rasio. Jadi ada kemungkinan rasio juga mengalami kekurangan oli. Bisa jadi udah luka dan lain sebagainya. Karena ini tadi tidak saya coba jalan. Ya tidak saya coba jalan, jadi saya nggak tahu gigi 1, 2, 3, 4-nya kayak apa suaranya. Tapi itu bisa dideteksi nanti dari rasio ketika dibongkar. Itu seperti itu. Nah kemudian untuk area buringnya ini sudah luka dalam Pak. Jadi buring naik cc itu hanya ukurannya berapa mikron saja. Kalau ini dihambat pakai piston oversize 100 itu masih kotor, maksudnya tidak bersih karena ini luka yang cukup dalam. Sedang itu piston sudah ukuran 75. Piston itu hanya ada ukurannya yang asli yaitu 0, 50 dan 100 asli. Tidak ada 75 pada piston asli Yamaha Jupiter. Kalau 75 wis pasti barang KW atau tiruan atau produk di luar original. Namun di sini kalau kita ganti dengan 100 kemungkinan ini tidak bisa clear sempurna. Masih tersisa luka atau garis jelegongnya masih ada. Dan itu resiko bakal ngebul pada waktu nanti mesin sudah parkir pagi-pagi bisa tetap ngebul. Nah pilihannya pakai 125 itu enggak ada piston original seukuran itu, adanya barang KW. Kalau pilihan berikutnya ini bisa di sok ulang. Di sok ulang tentu silinder sudah tidak ori lagi, tapi it's okay, itu aman dan bisa dipakai. Nanti pakai piston ori standar Jupiter atau mau pakai Cannibal, nanti pakai piston punya Karisma atau punya motor lain yang lebih gede ukurannya. Jadi tetap pakai original, bukan barang KW-KW. Kalau pakai Karisma nanti pakai AHM atau pakai Kawasaki KZ juga bisa original Kawasaki. Tapi itu masuknya motor bore up, melampaui batas standarnya.
dan umur bisa tidak lebih lama dari aslinya karena motor ini memiliki langkah yang cukup pendek. Jika pistonnya terlalu besar nanti bakal mengalami hal yang lebih cepat berbunyi pada setangnya, begitu ya. Terus kemudian untuk kampas kopling gandanya saya minta ganti yang asli karena kampas jenis ini itu bakalan ngabisin lonceng dan dia gampang selip ketika suhunya panas. Ini rekomendasi ganti yang asli. Kemudian kampas kopling manualnya ganti dengan yang asli. Untuk rumah koplingnya bisa pakai itu saja. Sealnya pakai yang original dan kemudian seal klep serta klepnya nanti disekur ulang. Begitu kalau saran dan rekomendasi dari saya. Namun saya sebagai pelayan jasa tentu akan mengikuti kemampuan anggaran dana yang dimiliki oleh si pemilik sepeda motor ini. Bisa dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk ke Jupiter yang dalam videonya itu baru saja turun mesin 1 minggu lalu terjadi masalah. Nah, sekarang kita udah benerin, kita bakal ngetes. Ini akinya nggak kuat ya? Oh, aki, belikan aki, rampung. Kita pakai Yamaha lagi ya bos, kita ke Yamaha lagi. Suara mesinnya bosku. Ya, asik ya. Oke. Wow. Kita rasakan dulu Pak getaran mesinnya gimana. Angles Pak. Oke. Perhatikno baik-baik. Ya. Ini saya udah tinggi 3 Pak. Karena Jupiter itu memang pendek banget. Nggak kayak Supra 125 yang panjang-panjang. Karena masalahnya rasio gearnya beda jauh sama Supra 125 ya. Oke, halus, aman, nggak ada sendatan, nggak ada hal yang kayak buat santai gitu masalah, nggak. Kita engine brake untuk memastikan one way atau CG couplingnya beres. Kita turunkan 1. Gigi 1-nya. Gigi 2-nya. Kita cek kampas gandanya. 3. Masih 3 teman-teman. Udah 4 tadi tak pindah. Kita turunkan lagi. Yep. Enak di gigi 3 untuk kecepatan umum. Ini kalau di Supra baru gigi 2 dengan kecepatan kayak gini, tapi di Jupiter udah harus 3. Aduh, mau nyalip mama itu agak ragu saya. Soalnya suka megar. Engine brake tarik. Oke, jeda nggak terlalu ekstrim di sini untuk konektivitas kopling, rumah kopling dan gear aman. Masuk zona aman di sini.
Kita turun gigi, dengerin suara mesinnya. Nggak kedengeran apa-apa, bos. Halus sekali ya. Nyes 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 gitu, bos. Oke. Suara mesin sudah halus, mas. Kalem wae. Wis penak. Untuk performa ini Supra Tute. Saya coba ikuti Honda Supra 2 tak. Kalian pasti belum pernah lihat Supra 2 tak. Jadi sepanjang jalan knalpotnya berasap, tapi masih jalan juga. Keren banget Honda itu ya. Wih. Kelihatan nggak asapnya, bos? Di kamera kayaknya susah. Itu asapnya nggak tebel banget sih, tapi berasap saya lihat. Honda Supra 2 tak, keluaran terbaru itu, Pak. Oke, untuk performanya udah dirasakan enak, buat nanti dicoba dewi. Ya namanya juga Jupiter, bos. Aja mau padake karo RI King. Ora iso, Pak. Ini Jupiter, bos, bukan RI King. Aku dari tadi tuh lihat Honda tok iki. Kayaknya jalanan kita dipenuhi sama Honda, Pak. Ini Honda lagi, Pak. Itu Honda lagi. Parkiran di pinggir jalan isinya Honda lagi, Pak. Luar biasa. Kapan-kapan kita ngonten ngitung Honda ya, Pak. Motovlog ngitung ada berapa Honda yang dijumpai. Ini Honda lagi. Ada Mio, NMAX. Gak banyak lah motor selain Honda itu, nggak banyak di sini, bos. Yang banyak itu Honda. Nah, itu Mio GT Beat. Wah, kapan-kapan kita nongkrong cuma ngitungin motor yang lewat, mereknya apa aja ya. Kayaknya seru sih. Ya gabut gitulah, guys. Buat kegiatan gitu. Timbang opo. Iya dah. Ngurip kowe nganggur ya gaweane. Oke, saudara-saudara, untuk Jupiternya sudah, silahkan diambil, mas. Ini dari kemarin udah dipakai nih. Suara mesin. Nah, cukup saudara-saudara.